Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini, sahabat sekalian, di hari Jumat, di hari-hari terakhir dari bulan Sya'ban, kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas iman, di atas takwa, dan di atas amal soleh. Dan semoga hari-hari yang kita lalui selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang prinsip-prinsip akidah al-Islamiyah bersumber dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita masih membicarakan al-imanu bil yaumil akhir, keimanan kepada hari akhir, yaitu pada pertanyaan yang ke-132, ya, masih belum selesai, yaitu tentang mad dalil ala baqaihima la tafnayani abada. Ya, apa dalil bahwasanya surga dan neraka itu kekal, tidak akan binasa. Ya, beda dengan dunia. Dunia ini fana. Adapun negeri akhirat, surga dan neraka adalah sifatnya baqa la tafnayan, sifatnya kekal selama-lamanya dan tidak akan fana. Nah, apa dalilnya? Dari Al-Quran sudah disampaikan di halaman yang ke-196 di pertemuan yang lalu, dan kita sampai di halaman yang ke-198. Ya, dari 198, dan file Arabiknya di halaman yang ke-141. Kita lihat di halaman yang ke-198, di antara dalil dari Al-Quranul Karim bahwasanya surga dan neraka adalah kekal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat yang ke-23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya kelak adalah siksa neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Ini dalil bahwasanya surga dan neraka itu sifatnya abadi, sifatnya kekal dan tidak akan fana. Adapun penghuninya, ya, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Ya, kalau yang tidak kekal, seandainya masuk ke dalamnya adalah ahlul iman, orang-orang beriman yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal diantaranya adalah al-kuffar, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-167, wa ma hum bi kharijina minan nar, wa ma hum bi kharijina minan nar, ya, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari siksa api neraka tersebut. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-75, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, ya, tidaklah diringankan azab dari mereka, wa hum fihi mublisun, dan mereka di dalamnya dalam keadaan berputus asa, ya, sudah tidak bisa keluar
kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifatnya adalah abadi. Ya, ini adalah kesengsaraan di atas kesengsaraan, kesengsaraan yang tidak ada kesudahannya, kedahsyatan yang tidak ada tandingannya. Demikian pula dalam surah Fatir ayat yang ke-36 Allah jelaskan la yuqda alaihim fayamutu. Ya, bahwasanya ahli neraka itu tidak dibinasakan, fayamutu, sehingga mereka bisa mati, wala yukhaffafu anhum min adzabiha, tidak pula diringankan azabnya. Ya, kalau seandainya mereka mati sudah selesai azabnya, namun tidak dimatikan dan tidak pula diringankan azabnya. Na'udzubillahi minan nar. Ya. Demikian pula dalam surah Tauha ayat yang ke-74 Allah jelaskan innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Ya, siapa orang yang datang kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat dalam keadaan mujrim, dalam keadaan berbuat dosa, fa innalahu jahannam, maka baginya disediakan neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya, dia di dalamnya tidak mati dan tidak pula hidup. Saking kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala sampai keadaannya tidak mati dan tidak pula hidup. Kemudian dan ayat-ayat yang lainnya yang masih banyak sekali, ya, kata beliau. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat-ayat tersebut dan juga ayat lain yang senada bahwasanya para penghuni neraka mereka diciptakan untuk masuk neraka dan neraka diciptakan untuk mereka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Ini kata beliau, ya, fa akhbarana ta'ala fi hadhil ayat. Ya, jadi dalam ayat-ayat di atas wa amthaliha dan semisalnya, anna ahlan nar, bahwasanya penduduk neraka, alladzina hum ahluha, yang mereka memang menjadi penghuninya, khuliqat lahum, ya, neraka itu diciptakan untuk mereka, wa khuliqu lahum, dan mereka diciptakan untuk menghuni neraka, annahum khaliduna fiha abada, bahwasanya mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Fanafa ta'ala khurujahum minha biqaulih, ya, sehingga Allah menafikan keluarnya mereka dari neraka dengan firman-Nya, wa ma hum bikharijina minha, dan tidaklah mereka dikeluarkan dari siksa api neraka. Wa nafa inqita'iha anhum, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, terputusnya azab tersebut dari mereka dengan firman-Nya, la yufattaru anhum, la yufattaru anhum, tidaklah diringankan azab tersebut atas penghuni neraka. Wa nafa fanahum, dan Allah menafikan fananya mereka dengan firman-Nya, la yamutu fiha wa la yahya, la yamutu fiha wa la yahya, mereka di dalamnya tidaklah mati dan tidak pula hidup. Ini ayat-ayat yang banyak sekali yang disampaikan oleh penulis di sini menjelaskan bahwasanya surga dan neraka kekal abadi. Kemudian dari sisi hadis sama sekalian disebutkan di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Adapun para penghuni neraka yang memang mereka benar-benar penghuninya, artinya memang benar-benar penghuni kekalnya, maka mereka itu la yamutuna fiha, mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup di dalamnya. Ya, tentu keadaan neraka itu bermacam-macam sama sekalian azabnya. Ada yang azabnya lebih keras daripada azab yang lain, ada yang di bawah kerak neraka, dan ada yang paling ringan siksanya dan dia merasakan bahwasanya azab tersebut adalah yang paling berat. Dipakaikan terompah di kedua kakinya, kemudian mendidih otaknya. Waliyadzubillah, ini adalah azab yang paling ringan.
dan dia merasa bahwasanya itu adalah azab yang paling berat. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW juga menjelaskan, idza sara ahlul jannati ilal jannah, apabila para penghuni surga telah masuk ke dalam surga, ya, semoga kita termasuk dari mereka. Wa ahlun nari ilan nar, dan penghuni neraka semuanya telah dimasukkan ke dalam neraka. Ji abil maut, maka didatangkanlah kematian. Ya. Hatta yuj'al bainal jannati wan nar, kemudian dijadikanlah kematian itu antara surga dan neraka. Tsumma yuzbah, kemudian kematian itu pun disembelih sebagai pertanda, maksudnya bahwasanya sudah tidak ada kematian lagi. Tsumma yunadi munadin, kemudian ada malaikat yang berseru. Ada penyeru yang berseru, ya ahlal jannah, wahai ahli surga, la maut, tidak ada kematian lagi. Ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, la maut, tidak ada kematian lagi. Fayazdadu ahlul jannati farohan, maka kabar tersebut, seruan tadi, menambah kegembiraan bagi ahli surga. Wa yazdadu ahli nari huznan ila husnihim, dan itu menambah kesedihan bagi penghuni neraka di atas kesedihan mereka. Ya, ini juga dalil ya bahwasanya surga dan neraka beserta penghuninya itu mereka akan kekal, tidak akan mengalami kefanaan sebagaimana di dunia. Dan kita lihat dalam hadis ini sampai kematian dihadirkan kemudian disembelih sebagai pertanda tidak adanya lagi yang namanya al-maut. Hadis ini kita lihat di footnote, ya, diriwayatkan jemaah sekalian oleh Bukhari Muslim, ya, muttafaqun alaih hadisnya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar dalam kitab Ar-Riqaq bab sifah al-jannah wan nar. Ya, jadi dalam Sahih Bukhari pada bab sifat al-jannah dan an-nar. Kemudian juga Imam Muslim dalam kitab Al-Jannah wa sifatiha wa na'imiha bab an-nar yadkhuluha al-jabbarun wal jannah yadkhuluha ad-du'afa, ya, bahwasanya neraka itu akan dimasuki oleh mereka yang jabbarun, ya, mereka yang menyombongkan diri, dan surga akan dimasuki oleh ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Ya, kemudian juga Imam Tirmidzi, ya, dalam kitab Sifatul Jannah bab ma jaa fi khuludi ahlil jannah wan nar, dalam bab kekalnya penghuni surga, ya, kekalnya penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, juga Imam Ad-Darimi dalam bab dzabhil maut, disembelihnya kematian. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian di lafaz yang lain jemaah sekalian, Nabi SAW menyatakan kullun khalidun fima huwa fihi, kullun khalidun fima huwa fihi, ya, masing-masing akan kekal di dalam tempat tinggal abadinya. Masing-masing akan kekal di dalam tempat tinggal abadinya. Ya, tinggal di sini yang dibedakan jemaah sekalian, ada ahlul jannah, maka dia kekal di dalamnya. Adapun ahlun nar, maka di sini terbagi menjadi dua, ada yang kekal abadi dan ada yang sementara di neraka kemudian pada akhirnya dimasukkan oleh Allah kepada al-jannah. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat yang lain Nabi SAW membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Maryam ayat yang ke-39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzirhum, dan berilah mereka peringatan, yaumal hasrah, hari penyesalan, idz qudiyal amru, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan, wa hum fi ghaflatin, sedangkan mereka dalam keadaan kelalaian, wa hum la yu'minun, sedangkan mereka dalam keadaan tidak beriman. Ya, ini penyesalan yang tiada guna, penyesalan di akhirat, di mana orang-orang yang durhaka, yang dahulunya tidak beriman, yang dahulunya berbuat dosa, yang belum bertaubat, ini akan menyesali perbuatan-perbuatannya. Ya, ini tercantum dalam kitab As-Sahih jemaah sekalian. Ya,
yaitu Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari. Ya. Wa fi dzalik ahadits ghair ma dzakarna. Ya, kemudian masih banyak hadis-hadis yang lain yang belum kami sebutkan di dalam bab ini atau dalam pertanyaan ke-132 ini. Nah, ya, kesimpulannya jamaah sekalian yang bisa kita ambil dari pertanyaan yang ke-132 bahwasanya al-jannah dan juga an-nar sifatnya kekal dan tidak akan binasa. Baik, kemudian penulis melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mad dalil ala anna al-mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala fid daril akhirah. Ya, apa dalil bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka di akhirat nanti. Ya, jadi nanti setelah dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, kita dikumpulkan bersama seluruh manusia yang ada jemaah sekalian, maka orang-orang yang beriman dimudahkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebagai karunia, sebagai rahmatnya, sebagai anugerahnya kepada ahlul iman. Kemudian yang kedua, ketika di surga, orang-orang yang beriman, penduduk surga dimudahkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalilnya jemaah sekalian? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-22 sampai 23, di mana Allah menegaskan, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, ya, wajah-wajah, maksudnya orang-orang yang beriman, yauma idzin, pada hari itu, nadhirah, berkilauan, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya lah mereka melihat, kepada Rabbnya lah mereka memandang. Coba kita perhatikan ayat ini. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, ya, mereka berada di atas iman, di atas amal soleh. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya lah mereka melihat. Ya, ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh beliau bahwasanya ahlul iman akan dimudahkan melihat Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Kita meyakini Allah melihat kita, namun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat, prinsip ahli sunnah wal jamaah menjelaskan bahwasanya orang yang beriman akan dimudahkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain, ya, sebagai tambahan kenikmatan bagi ahli surga, dalam surah Yunus ayat yang ke-26, ya, Allah menjelaskan, lilladzina ahsanu al-husna, ya, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan ketika di dunianya, maksudnya al-husna, yaitu mereka akan mendapatkan pahala yang terbaik, yaitu surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Nah, tambahannya di sini jemaah sekalian adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang kaifiyahnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, dan ini adalah anugerah yang luar biasa, bahkan melebihi dari kenikmatan surga itu sendiri. Kemudian di ayat yang lain sama sekalian, dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15, Allah menegaskan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya, kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, pada hari itu lamahjubun, terhalang dari melihat Rabb mereka. Artinya apa? Kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir terhalang, berarti ada yang tidak terhalang, yaitu orang-orang yang beriman dimudahkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian manusia yang terhalang, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena mereka dahulunya ketika di dunia mereka memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, fa idza hajaba a'da'ahu, apabila Allah menghalangi mereka yang menjadi musuhnya, orang-orang yang tidak beriman kepadanya, mereka terhalangi untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yahjib auliya'ah,
maka Allah tidak akan menghalangi wali-walinya. Maksudnya tidak akan menghalangi wali-wali Allah dari melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah itu jamaah sekalian? Sifatnya ada dua, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka yang beriman dan mereka bertakwa. Semakin tinggi kualitas iman dan takwa seseorang, maka semakin tinggi tingkat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wali artinya orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dilindungi, orang yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah wali Allah. Sifatnya dua, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman lagi bertakwa. Kemudian disebutkan dalam Sahihain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah. Ya, ada Jabir, ada Jarir. Ya, mungkin yang kita lebih sering dengar Jabir. Nah, di sini ada Jarir bin Abdullah. Nah, siapa Jarir bin Abdullah? Kita lihat di footnote-nya. Dijelaskan bahwasanya beliau adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil, ya, seorang sahabat yang mulia. Aslama qabla hajjatil wada, ya, beliau masuk Islamnya sebelum haji wada. Kana jamilus surah, ya, dijelaskan bahwasanya beliau adalah seorang yang jamilus surah, ya, beliau orang yang indah perawakannya. Wa hajja ma'a Rasuli sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada, ya, beliau pernah berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada, ya, haji perpisahan di tahun ke-10 Hijriah, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yujillu Jariran, beliau sangat memuliakan, sangat menghormati sahabat Jarir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat kepada sahabat Jarir ini kecuali beliau ridho, kecuali beliau tersenyum kepada sahabat Jarir. Tidak pernah sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepadanya. Qaddamahu Umar radhiyallahu an fi harbil Iraq ala jami', ya, dijelaskan bahwasanya Umar radhiyallahu an mendahulukannya menjadi panglima, ya, dalam perang Irak dibandingkan semua kabilah Bajilah. Wa kana lahum atharun hadhimun fi fathil Qadisiyah, ya, dijelaskan bahwasanya mereka memiliki pengaruh besar dalam penaklukan Qadisiyah. Ya, Jarir pernah tinggal di Kufah, ya, di Irak. Kemudian di zaman Ali radhiyallahu an pernah diutus sebagai rasulan ila Muawiyah, ya, pernah diutus sebagai utusan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Thumma i'tazala al-fariqain, ya, kemudian Ali menjauhi keduanya, ya, kelompok Ali bin Abi Thalib maupun kelompok Muawiyah radhiyallahu an, dan tinggal di, ya, Qirqisiyah, ya, tinggal di Qirqisiyah, ya, hatta mata, sampai beliau wafat radhiyallahu anhu di sana, ya, di tahun ke-51 Hijriah atau tahun ke-54 Hijriah. Ya, ini sekelumit dari biografi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, dijelaskan bahwasanya beliau, jamaah sekalian, menceritakan, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ilal qamar, kemudian beliau pun melihat ke bulan. Lailah 14, di malam ke-14. Faqala, maka beliau pun bersabda, innakum satarawna rabbakum ayanan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dalam keadaan ayanan, dengan mata pandangan kalian sendiri. Kama tarawna hadza, sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi, ya, kalian tidak sedikit pun mengalami kesulitan dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala shalah qabla tulu'i syamsi wa shalah qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu, kalian tidak terkalahkan, tidak meninggalkan salat sebelum matahari terbit, ya, maksudnya salat subuh, wa shalah qabla ghurubiha, dan salat sebelum matahari tenggelam, faf'alu, maka lakukanlah. Ya, ini juga bisa kita perhatikan jemaah sekalian sebelum kita masuk kepada hadis yang lebih lengkap, ya, dari ini penjelasan penulis.
Kama tarawna hadza, maksudnya karu'yatikum hadzal qamar, ya, kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Ya, di sini yang dikiaskan adalah memandangnya. Sebagaimana kalian bisa melihat bulan ini, kalian juga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tasbihun lirru'ya birru'yah. Ya, ini adalah penyerupaan kondisi penglihatan saat melihat bulan dengan kondisi penglihatan saat melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan penyerupaan antara Allah dengan bulan. Saya ulangi, yang diserupakan di sini melihatnya dimudahkan sebagaimana orang melihat bulan purnama. Dia melihat Rabbnya di akhirat dimudahkan sebagaimana dia melihat bulan purnama di dunia. Tidak diserupakan di sini antara Allah Azza wa Jalla dengan bulan tersebut. Nah, baik. Coba kita perhatikan hadis yang lebih lengkap sahabat sekalian dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqu alaihi syaikhan. Ya, di sini di kitab yang kedua ya, tentang Kitabul Iman atau bab tentang keimanan, kita perhatikan di layar. Ya, bab tentang keimanan. Di sana disebutkan banyak sekali hadis ya Mas sekalian. Kita perhatikan di hadis di atas hadis yang ke-100. Nah, ini ya, di antaranya hadis yang ke-114. Ya, ini hadisnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya an-nas, ya, para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita bisa melihat Rabb kami di hari kiamat? Apakah kita bisa melihat Rabb kami di hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, hal tumaruna fil qamar lailatal badr laisa dunahu sahab. Apakah kalian merasa terhalangi melihat bulan di malam bulan purnama yang tidak terhalangi oleh awan? Maka mereka menjawab, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Maksudnya kami tidak akan terhalangi. Kemudian beliau bertanya lagi, fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Apakah kalian terhalangi melihat matahari yang tidak terhalangi oleh awan? Mereka menjawab, qalu la ya Rasulullah, tentu tidak ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, fa innakum, ya, sesungguhnya kalian itu tarawnahu, akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum tarawnahu, maka sesungguhnya kalian akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalik, demikianlah atau seperti itu. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah, ya, akan dikumpulkan manusia di hari kiamat. Fayaqul, lalu Allah berfirman, barang siapa yang pernah menyembah sesuatu, maka hendaknya dia mengikutinya. Maka yang dulunya menyembah matahari, yattabi'us syams, dia mengikuti matahari. Yang dulunya menyembah bulan, dia mengikuti bulannya. Dan siapa yang menyembah dulunya tawaghit, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, mereka mengikuti taghut-taghutnya. Wa tabqa hadhil ummah, dan tinggallah umat ini fiha munafiquha. Fayatihimullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala datang. Fayaqul, lalu Allah berfirman, ana rabbukum, akulah Rabb kalian. Fayaqulun, lalu mereka berkata, maka nuna hatta ya'tiyana rabbuna, kami tetap di sini sampai datang Rabb kami. Kalau datang Rabb kami, arafna, kami akan mengetahuinya. Fayatihimullah, kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, lalu Allah berfirman, ana rabbukum, akulah Rabb kalian. Fayaqulun, maka mereka pun menjawab, anta rabbuna, engkaulah Rabb kami. Ya, fayad'uhum wa yudrabus sirat baina dhahranai jahannam, ya, kemudian dipanjangkanlah sirat di antara atau neraka jahannam, ya, maksudnya di atas neraka jahannam. Fa'akun awwal man yajuzu minar rusul bi ummatihi, ya, wala yatakallam yauma idin ahadun illa rusul, ya, sampai akhir hadis. Dan hadis ini
diriwayatkan sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Ini juga termasuk dalil ya yang sharih, yang jelas bahwasanya orang-orang yang beriman akan dimudahkan melihat Allah Subhanahu wa taala di ardil mahsyar dan kelak ketika mereka masuk ke dalam surga. Baik, kita lanjutkan pada kitab kita jemaah sekalian. Kemudian kata beliau, wa qawluhu kama tarawna hadha ay ka ru'yatikum hadha al-qamar tasbihun lirru'ya birru'yah la lil mar'i bil mar'i kama anna qawlahu fi hadits, ya sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang menceritakan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, darabatil malaikah bi ajnihatiha khud'anan liqaulih ka'annahu silsilatun ala safwan, ya para malaikat meletakkan sayapnya sebagai ekspresi rasa tunduk mereka pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang mereka dengar itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Ya, kita perhatikan dalam hadis tersebut jemaah sekalian, kata beliau tasbih lis sama bis sama. Ya, di sini ada penyerupaan ya as-sama ya bis sama, la lil masmu bil masmu, ya yang diserupakan adalah pendengaran dengan pendengaran, bukan objek pendengaran dengan objek pendengaran. Coba kita perhatikan sekali lagi, para malaikat meletakkan sayapnya sebagai ekspresi rasa tunduk mereka pada perintah Allah. Firman Allah yang mereka dengar itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Ya, dalam hadis ini yang diserupakan adalah pendengaran dengan pendengaran, bukan objek pendengaran dengan objek pendengaran. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ta'ala Allah an yusbihahu fi dzatihi aw sifatihi syai'un min khalqi. Maha suci Allah, maha tinggi Allah untuk diserupakan zatnya atau sifatnya dengan makhluknya. Maksudnya melihat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman itu hak benar adanya. Nabi SAW menyerupakan dengan para sahabat yang melihat bulan. Ini yang diserupakan adalah melihatnya, bukan Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan bulan. Nah, wa tanazzaha an-nabi SAW an yahmil syai' min kalamihi 'ala tasbih. Ya, tidak mungkin Nabi SAW memaksudkan tasbih, dan padahal beliau adalah manusia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Juga di hadis Suhaib, ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi di hadis Muslim, fayakshiful hijab. Nah, coba perhatikan di sini nikmat yang Allah berikan kepada ahli surga. Setelah mereka mendapat nikmat surga yang begitu luar biasa, kemudian fayakshiful hijab, Allah Subhanahu wa taala membuka hijab, membuka tirai. Fama u'tu syai'an, tidaklah ahli surga diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai, yang mereka lebih sukai daripada an-nadhar ila rabbihim, memandang kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan Nabi SAW yang begitu jelas, begitu gamblang bahwasanya ahli surga akan dimudahkan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau pun membaca surah Yunus ayat yang ke-26, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat kebajikan di dunianya akan mendapat al-husna, itu apa? Surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahannya adalah dimudahkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahli sunnah wal jamaah dalam nas-nas seperti ini jamaah sekalian, maka sikap kita adalah mengimani sebagaimana adanya, dan kita tidak menakwilnya, tapi kita mengimani bahwasanya ahli surga dimudahkan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kaifiat yang Allah Maha mengetahuinya. Nah, kemudian wa fil babi, dan di dalam bab ini ahadits katsirah, ya, masih banyak lagi hadis-hadis ya yang lainnya, sahihah, yang sahih, yang sharihah, yang jelas. Dzakarna minha fi syarah, ya, kami sebutkan darinya atau sebagiannya fi syarah Sulamil Wusul, ya, dalam syarah Sulamil Wusul 45 haditsan. Ya, coba bayangkan ada 45 hadis
ya 45 hadis ya tentang masalah hal ini, yaitu orang-orang yang beriman dimudahkan melihat Allah Subhanahu wa taala dari lebih 30 sahabat. Diriwayatkan lebih dari 30 sahabat dalam 45 hadis. Ya, bagaimana kita menolaknya? 45 hadis yang tentunya kita mengimani itu semua. Wa man radda dzalik, dan barang siapa yang menolak khabar-khabar tersebut, faqad kadzdzaba bil kitab, maka sungguh dia telah mendustakan Al-Quran dan telah mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka termasuk dari orang-orang yang difirmankan oleh Allah, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Ya, mereka itu akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, kalau dia menolak artinya dia mengingkari ayat-ayat Allah, dia mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan mereka termasuk golongan yang mengingkari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan wal afiyah wa an yarzuqana ladzatan nadhar ila wajhihi, dan semoga Allah memberikan rizki anugerah kepada kita, dimudahkan kita semua untuk bisa memandang kepada wajah Allah yang maha mulia. Amin, kata beliau. Ya. Baik. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertanyaan yang ke-133 di antara perkara yang termasuk dari bagian iman kepada hari akhir, yaitu orang-orang yang beriman akan dimudahkan melihat Allah di padang mahsyar dan juga ketika mereka telah masuk ke dalam surga. Bisa difahami ya sama sekalian. Yang tidak bisa melihat siapa selain orang yang beriman. Orang-orang yang enggak beriman, orang-orang yang kafir tidak bisa melihat. Ya, la mahjubun, mereka terhalang melihat Allah. Sebaliknya orang yang beriman diberikan kemudahan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan ada tingkatan ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah akan melihat kepadamu. Nah, di dunia kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun Nabi Musa alaihissalam yang kepingin melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa pun pingsan. Gunungnya hancur sama sekalian, dan ini menunjukkan tidak mungkin manusia melihat kepada Allah, tetapi nanti di akhirat orang yang beriman dimudahkan. Ya, kalau di akhirat juga tidak bisa, lalu kapan lagi kita bisa melihat Tuhan kita? Kalau sampai di akhirat pun kita nggak bisa melihat Allah, lalu kapan lagi kita bisa melihat Rabb kita? Karena itu anugerah ilahiyah adalah orang yang beriman dimudahkan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang tidak meliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang tidak meliputi seluruh zatnya. Baik, insyaallah demikian sama sekalian. Kemudian beralih kepada pertanyaan selanjutnya. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Pertanyaan yang ke-134. Ma dalilul iman bis syafa'ah? Ya, apa dalil iman terhadap syafaat? Dari mana syafaat tersebut? Waliman takun, untuk siapa syafaat diberikan? Wa ma tatakun, dan kapan diberikan? Nah, ini hal lainnya. Ini tentang syafaat. Ya, syafaat itu jamaah sekalian, kalau boleh kita berikan contoh, syafaat itu sesuatu yang bisa memberikan kemudahan bagi orang lain. Misalnya kalau di dunia ada orang yang misalnya membutuhkan uluran tangan, kemudian kita mengenal ya orang yang bisa membantu, ya orang yang berharta, orang yang memiliki jabatan tertentu, lalu kita menyampaikan kepada orang tersebut, wahai fulan, ada orang di sana yang dia membutuhkan uluran tangan, dia terkena bencana, dia terkena sesuatu yang dia sangat-sangat butuh sekali. Nah, lalu dia tergerak hatinya, kemudian orang tersebut membantu sama sekalian sampai orang ini tertangani, sudah mendapatkan solusi. Maka di sini kita berfungsi sebagai jembatan antara orang yang butuh tadi dengan orang yang bantu tadi. Ya. Ini adalah contoh sederhana bagaimana syafaat yang baik di dunia. Nabi SAW bersabda, isfa'u
faltujaru. Isfa'u, berilah syafaat, faltujaru, kalian akan dipahalai. Maksudnya jadilah kalian sebagai jembatan-jembatan kebaikan di dunia, faltujaru, kalian akan dipahalai. Contoh yang lain ya, Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika beliau masih hidup, yaitu beliau kenal baik dengan pihak kerajaan di Arab Saudi. Ya, banyak orang datang pada beliau kemudian menyampaikan sesuatu yang mereka butuhkan. Ya, kemudian Syekh bin Baz hanya menyalurkan kepada pihak kerajaan. Ya, di ACC atau tidak, disetujui atau tidak, nanti urusan kerajaan. Tapi beliau menyampaikan ya mas kalian, ada orang yang butuh sekian ditulis, disampaikan oleh Syekh bin Baz. Nah, di sini Syekh bin Baz rahimahullah taala tidak mendapatkan apa-apa, tapi beliau mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perantara antara mereka yang membutuhkan ya bantuan dengan pihak kerajaan. Seandainya tidak ada rekomendasi dari Syekh bin Baz, mungkin apa yang mereka ajukan tadi belum terrealisasi. Ya, ini bisa kita kiaskan dalam kehidupan. Ketika kita bisa menjadi jembatan-jembatan kebaikan, maka ini insya Allah berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti di akhirat ya, itu ada mereka yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberi syafaat, dan ada mereka yang diberi syafaat. Nah, orang yang diberi syafaat itu syarat mutlaknya dia harus orang yang beriman. Orang yang diberi syafaat dia harus orang yang beriman. Nah, yang memberi syafaat mereka yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah para malaikat. Yang ketiga al-mujahidin, mereka yang pernah berjihad fisabilillah, bisa memberi syafaat kepada 70 dari keluarganya. Yang keempat Al-Quran. Yang kelima puasa. Kemudian termasuk juga diantara yang memberi syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti syafaat yang pertama, syafaatnya Nabi Muhammad SAW, itu ada pembagiannya juga. Ada kurang lebih 6 atau 8 pembagian kepada siapa saja atau apa saja jenis-jenis syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini insyaallah semua akan kita sampaikan biidznillah taala di pertemuan-pertemuan mendatang. Namun di sini saya beri gambaran ringkasnya tentang apa itu syafaat. Nah, kenapa kok kita perlu mendapat syafaat? Karena nanti di akhirat itu keadaan orang bermacam-macam. Ada orang yang mungkin banyak dosanya, nah, dia perlu syafaat. Ada orang yang dia dengan banyak dosanya dia diharuskan masuk neraka. Orang semacam ini perlu syafaat. Ada orang yang misalnya di Ashabul A'raf, ya dia belum masuk surga, belum masuk neraka, butuh kepada syafaat. Ada orang yang sudah di surga, nah, dia dengan syafaat tersebut insya Allah bisa naik derajatnya melebihi dari derajat yang ada sesuai dengan amalnya. Dengan syafaat dia dilebihkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syafaat jemaah sekalian, maka perhitungan atau hisab di padang mahsyar akan disegerakan. Ya, dan banyak sekali manfaat dari syafaat, dan sampai ada buku khusus ya yang menjelaskan tentang syafaat. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menukil ya dari kitab tersebut di pertemuan mendatang setelah Ramadan biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kiranya cukup sekian sahabat sekalian pertemuan kita di akhir Sya'ban menjelang bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan ya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan bagi kita menunaikan qiyamnya, menunaikan siyamnya, dan semoga kita mendapatkan keberuntungan, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan kita mendapatkan keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.